Tahun 1902, dari tangan para akademisi dan pengusaha muda, berdirilah Madrid Football Club. Tanpa stadion megah, tanpa bintang ternama, tapi dengan ambisi yang langit pun tak sanggup batasi. Mereka mulai dari jalanan, dari lapangan tak bernama, menendang bola bukan untuk trofi, tapi untuk harga diri. Lalu tahun 1920, datang surat dari istana. Raja Alfonso XIII memberi gelar kehormatan, Real. Dalam satu kata, takdir berubah. Madrid kini punya mahkota, dan mahkota itu tak pernah benar-benar lepas sejak saat itu. Dalam 2 dekade awal, Real Madrid mulai mengukir reputasi. Piala demi piala di Spanyol dikumpulkan. Mereka belum jadi raksasa, tapi mereka mulai membangun bayangan besar di atas sepak bola Spanyol. Lalu datang tahun 1930-an, saat Spanyol terbakar oleh perang saudara, sepak bola nyaris mati. Tapi Madrid tidak, karena mereka tidak hanya klub. Mereka adalah pengingat bahwa bahkan di tengah perang, manusia masih bisa berharap dan bermimpi. Ketika akhirnya debu mereda dan damai kembali turun ke bumi, Real Madrid tidak pulang dengan tangan kosong. Mereka pulang dengan nama besar dan rasa lapar yang belum pernah benar-benar terpuaskan. Klub ini bukan dibentuk untuk jadi biasa. Mereka adalah kebangkitan dari reruntuhan, raja yang tumbuh dari kekacauan, dan sejarah yang tak pernah menunduk. Di saat banyak klub sekadar bertahan hidup, Real Madrid justru memilih untuk berkuasa. Dan pemimpin dari visi besar itu bernama Santiago Bernabeu. Ia bukan hanya presiden, ia adalah arsitek dari kejayaan. Ia melihat sepak bola tak sekadar pertandingan, tapi panggung kekaisaran. Maka dibangunlah stadion megah, diberi nama dirinya sendiri. Bukan karena ego, tapi karena ia tahu, keabadian butuh fondasi yang bernama keberanian. Lalu datang seorang pria dari Argentina. Tubuhnya biasa saja, rambutnya tipis, tapi langkahnya seperti badai dari langit selatan, Alfredo Di Stefano. Bersamanya, Real Madrid bukan lagi klub. Mereka adalah simfoni sepak bola. Serangan cepat, kombinasi sempurna, gol-gol dari surga. 5 kali berturut-turut mereka juara Eropa. Dari tahun 1956 sampai 1960, mereka memonopoli keabadian. Di Stefano Gento, Puskás, bukan hanya pemain, tapi mitos yang hidup, legenda yang tak bisa diperdebatkan. Di final tahun 1960, mereka menghancurkan Eintracht Frankfurt 7-3. Dunia tercengang, sejarah tertulis dengan tinta emas, dan nama Real Madrid menjadi sinonim dari kejayaan. Ini bukan sekadar era kemenangan. Ini adalah zaman pencerahan sepak bola, di mana Real Madrid menunjukkan kepada dunia bahwa keindahan dan kemenangan bisa berdansa dalam satu simfoni. Dan sejak itu, Real Madrid tak pernah kembali menjadi biasa. Mereka telah menjadi standar. Yang lain mencoba mengejar. Tapi mahkota itu sudah kadung pas di kepala mereka. Bahkan matahari pun tak selamanya bersinar. Bahkan raja pun bisa tersesat di jalan yang dulu ia kuasai. Setelah era emas Santiago Bernabeu dan Di Stefano usai, Real Madrid mulai berjalan tanpa cahaya. Menang, kalah, tapi tanpa jiwa. Tahun demi tahun berlalu seperti mimpi buruk yang lambat. Para pelatih datang dan pergi, para pemain berganti wajah dan nama. Tapi tak ada yang mampu mengembalikan kebesaran yang dulu tinggal di udara. Di Spanyol, mereka masih berjuang, tapi di Eropa, mereka membisu. Seolah tak lagi diundang ke meja para raja. Seolah sejarah mereka adalah dongeng yang sudah selesai dibacakan. Mereka mencoba kembali dengan nama-nama besar, tapi justru tersesat dalam gemerlap yang palsu. Uang dibelanjakan, reputasi dipertaruhkan, tapi yang hilang adalah identitas. Real Madrid mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah mereka masih kerajaan? Ataukah hanya bayang-bayang dari masa lalu yang agung? Dan dalam kesunyian itulah, Madrid mulai menyadari satu hal penting, bahwa kebesaran bukan hanya soal menang, tapi soal jiwa. Jiwa yang dulu dibangun Bernabeu, diperjuangkan di Stefano, dan disanjung dunia. Maka, di titik paling rendah itulah, Real Madrid memilih untuk bangkit, bukan dengan kemegahan palsu, tapi dengan mencari kembali diri mereka yang sejati. Ketika dunia meragukan mereka, Real Madrid tak menjawab dengan kata-kata. Mereka menjawab dengan Galacticos. Di bawah kepemimpinan Florentino Perez, klub ini berubah menjadi panggung megah. Bukan hanya bagi pemain, tapi para dewa. Figo datang, dibajak dari rival abadi. Lalu Zidane, si maestro dari Prancis, diikuti Ronaldo Nazario, mesin gol dari Brasil, dan David Beckham, ikon global. Real Madrid bukan lagi sekadar tim. Mereka adalah opera cahaya. Setiap pertandingan terasa seperti pertunjukan. Kamera selalu menyala. Jersey mereka bukan hanya kostum,
tapi simbol kemewahan. Dan ya, mereka meraih kejayaan. Tahun 2002, gol surgawi Zidane di Glasgow. Mungkin salah satu gol terindah yang pernah lahir di malam Eropa. Tapi kemudian, kemewahan itu mulai menggerogoti. Ego bertabrakan, pelatih-pelatih datang tanpa arah. Bintang-bintang bersinar sendiri, tapi tak lagi membentuk rasi. Keseimbangan hilang, kemenangan mulai menjauh. Galacticos berubah menjadi katedral yang indah tapi kosong. Florentino Perez pun mundur. Dan Real Madrid sekali lagi harus menatap cermin dan bertanya, apakah kita sedang membangun kerajaan? Atau sedang tenggelam dalam ilusi kemegahan? Di titik itu, Real Madrid mulai belajar bahwa nama besar tak selalu berarti kejayaan. Dan sejarah tak bisa dibeli, ia harus diperjuangkan. Setelah badai Galacticos reda, dan setelah Real Madrid jatuh lebih dari sekali, mereka tidak tinggal diam. Mereka membangun kembali, bukan dari uang, tapi dari tekad, tradisi, dan darah Madridistas. Di bawah panji Florentino Perez yang kembali, Real Madrid menyusun kembali kekuatan. Kali ini bukan hanya glamor, tapi keseimbangan antara legenda dan regenerasi. Lalu datang seorang pria tenang, mantan maestro lapangan yang tak banyak bicara dan mampu mengendalikan gemerlapnya bintang, Zinedine Zidane. Bersamanya, lahirlah kembali Real Madrid yang mematikan. Tapi bukan lewat sihir individu, melainkan lewat kebersamaan yang mematikan. Cristiano Ronaldo, Ramos, Modric, Kroos, Benzema, Bale, Marcelo. Nama-nama yang jadi bagian dari simfoni keabadian. Dan ketika musim demi musim berlalu, mereka mencetak sejarah. 3 trofi, Liga Champions berturut-turut dari 2016 hingga 2018. Sesuatu yang belum pernah terjadi di era modern. Tapi bahkan itu belum cukup menggambarkan jiwa Real Madrid. Karena yang paling mencabik jiwa bukan saat mereka menang mudah, tapi saat mereka terjatuh dan menolak untuk kalah. Remontada bukan sekadar kata, tapi iman buta yang hidup dalam jantung Bernabeu. Saat semua orang menyerah, Madrid justru menyalakan bara. Saat dunia berkata, selesai, Madrid menjawab, belum, kami belum selesai. They prayed for a miracle, and the miracle arrived. Satu kalimat yang menggema dari Peter Drury. Di jantung kota Madrid, berdiri megah sebuah tempat yang bukan hanya bangunan, tapi kenangan, mimpi, dan darah, Santiago Bernabeu. Namanya bukan hanya mengenang seorang presiden, tapi sebuah janji bahwa Real Madrid akan selalu punya rumah untuk berjuang dan bersujud. Disinilah Di Stefano memulai legenda. Puskás mencetak gol seperti puisi, dan Zidane melukis gol surgawi ke langit malam. Disinilah jutaan jiwa bersatu. Dari anak kecil hingga orang tua yang gemetar, semua menyanyikan nama yang sama. Stadion ini melihat semuanya. Tangis kekalahan, pelukan juara, dan momen di mana keajaiban memilih turun ke bumi. Tapi Bernabeu tak berhenti di masa lalu. Ia berevolusi, menjelma menjadi stadion futuristik dengan atap yang membuka, lampu LED yang menari, dan teknologi paling canggih di Eropa. Namun satu hal tak berubah, auranya. Ketika para pemain Madrid melangkah ke rumput Bernabeu, mereka tahu, ini bukan sekadar pertandingan, ini ritual kebesaran. Dan bagi lawan, tempat ini bukan hanya menakutkan, tapi nyaris mistis. Karena Bernabeu tak hanya menggetarkan kaki, ia menggetarkan iman. Zaman telah berubah, wajah-wajah lama telah pamit. Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, satu persatu melangkah ke senja. Tapi sinar Madrid tak pernah padam. Kini giliran darah muda yang membawa obor. Vinicius Junior, petir dari Brasil. Rodrigo, si penembus keajaiban. Mbappe, Valverde, Bellingham. Mereka tak hanya punya talenta, tapi mewarisi takdir. Dan di pinggir lapangan, berdiri pria dengan alis tenang dan senyum kecil. Carlo Ancelotti, pelatih yang tidak banyak berteriak, tapi tahu cara memahat ketenangan menjadi kejayaan. Real Madrid hari ini tak hanya menatap trofi, mereka menatap abadi. Sebab mereka tahu, kemegahan bukan hanya soal masa lalu, tapi soal bagaimana engkau mempertahankan warisan. Di pundak anak-anak muda inilah, beratnya sejarah tak jadi beban, tapi sayap. Dan di ruang ganti, mereka semua tahu satu hal. Satu kutipan abadi dari sang legenda, Jose Antonio Camacho. Kaos putih ini tak ternodai oleh hina, tapi berlumur darah, keringat,
dan kemuliaan. Karena Real Madrid bukan hanya klub, tapi sumpah. Dan sumpah itu masih diucapkan setiap kali seseorang mengenakan putih murni itu dan melangkah ke lapangan Bernabeu dengan dada membusung dan iman menyala. Real Madrid belum selesai. Mereka hanya sedang menulis bab berikutnya dengan tinta emas di atas kertas sejarah. Hala Madrid, Ina Damas.